Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Yang pertama yang saya hormati Ustaz Arisman Hafizullah Ta'ala serta rekan-rekan saya di HES 2B yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan karunia-Nya lah kita dapat menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema yang berjudul pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Saat membahas pendidikan kewarganegaraan maka akan muncul pertanyaan, seberapa pentingkah pendidikan kewarganegaraan ini? Mengapa ia penting? Karena ia bukan hanya sekedar soal hafalan Pancasila maupun UUD 1945, tapi ia adalah jati diri bangsa, identitas nasional, dan ciri khas karakter bangsa Indonesia. Serta yang paling penting adalah tujuan besar atau cita-cita bangsa yang harus kita pahami dan wujudkan bersama. Pendidikan kewarganegaraan merupakan sarana pembentukan warga yang baik, sesuai dengan cita-cita UUD 1945. Yang diajarkan, nilai-nilai yang diajarkan pun sejalan dengan nilai-nilai Islam, berupa keadilan, tanggung jawab sosial, dan ekonomi. Tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 setidaknya mencakup 4 hal utama. Yang pertama, melindungi setiap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan ini bisa tercapai apabila seluruh elemen bangsa ikut ambil bagian dalam hal ini. Dalam hal ini adalah pemerintah, yaitu presiden dan menteri, juga termasuk kita sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah. Kita bukan hanya belajar soal teori hukum, kita bukan hanya belajar soal teori ekonomi Islam, tapi juga dituntut untuk memahami sistem kenegaraan, konstitusi, dan sejarah bangsa Indonesia. Saudara-saudaraku sekalian, setelah kita mengetahui pentingnya pendidikan kewarganegaraan, dan setelah mengetahui nilai-nilai yang diajarkan di dalamnya, perlu juga kita ketahui apa yang menjadi landasan dari pendidikan kewarganegaraan kita. Yang menjadi landasan pendidikan kewarganegaraan kita adalah Undang-Undang 1945 yang telah melalui 5 tahapan penting dalam sejarahnya. Tahapan pertama adalah Piagam Jakarta, disusun sebelum kemerdekaan sebagai hasil kesepakatan BPU PKI. Lalu tahapan kedua, perubahan pertama menjadi Undang-Undang 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Lalu tahapan yang ketiga, berubah menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang disingkat RIS karena tekanan Belanda dan sekutunya. Lalu yang keempat, berubah menjadi Undang-Undang Sementara atas desakan M. Nasir dan pihak lainnya. Lalu pada tahap yang terakhir, kembali ke Undang-Undang 95 melalui Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Setelah terjadi 5 tahapan ini, maka timbullah perdebatan antara tokoh-tokoh Islam yang ingin kembali ke Piagam Jakarta dan tokoh nasionalis yang menginginkan tetap pada 1945. Yang penting kita pahami adalah bahwa semua perubahan itu menunjukkan satu hal, yaitu nilai-nilai konstitusi dan Islam bisa saling menguatkan, bukan bertentangan, bahkan menjiwai dan menjadi satu kesatuan dalam semangat kebangsaan yang benar. Sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah, peran kita sangat strategis, karena seperti yang kita tahu, tujuan negara kita adalah untuk memajukan kesejahteraan umum yang erat kaitannya dengan kesejahteraan ekonomi negaranya. Disinilah letak kontribusi kita, mewujudkan sistem ekonomi yang adil, berkah, dan sesuai syariat. Nilai-nilai ini sejalan dengan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga sesuai dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, makanlah dari bumi makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu." Dan dalam hadis sahih juga disebutkan bahwa kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sebelum ditanya tentang 4 perkara.
Salah satunya dari mana hartanya diperoleh dan kemana dibelanjakan. Maka sebagai calon sarjana mahasiswa ekonomi syariah, kita harus menjaga agar harta kita bersih dan berkah dengan menunaikan zakat, menyedekahkan sebagai rezeki kita dan menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan pendidikan kewarganegaraan ini bukan hanya sebagai mata kuliah, tapi sebagai kesadaran hidup. Kita ini muslim, kita ini warga negara, dan kita adalah generasi penerus bangsa. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.